melindungi untuk melindungi hewan itu dari perlakuan kasar orang. Itu sebetulnya, dan hal itu ada maksudnya dari manusia. Kita lanjutkan. Kemudian di dinas itu menangani hewan itu khususnya ternak. Ternak. Ini pun ada definisi dalam undang-undang. Jadi ternak itu dikatakan bahwa hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Jadi di sini ini sebetulnya ada perlakuan-perlakuan yang syarat dengan kesejahteraan hewan. Karena kalau ternak dimanfaatkan, berarti sangat penting sebetulnya perilakunya orang yang diatur dalam undang-undang tadi. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian pengertian dari produk itu tadi kan dikatakan untuk pangan. Pangan di sana itu tentu saja protein hewani, daging, telur, dan susu. Lalu bahan industri kayak sepatu itu mungkin juga dari hewan, dan banyak aksesoris dari hewan juga, industri makanan juga dari hewan. Kemudian untuk jasa itu tenaga kerja, jadi ternak pun masih dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, contohnya mengolah tanah di lahan pertanian, untuk mengangkut juga sebagian untuk mengangkut hasil bumi itu ke tempat pengumpulan, itu sering masih memakai sapi kalau di Bali. Kemudian juga barang ikutannya ini yang ada kaitannya dengan lingkungan, yaitu limbah. Jadi inilah yang menjadi topik kita, untuk apa sih keserawan dilakukan, semua hasil-hasil itu supaya baik. Kita lanjutkan. Nah, kemudian manfaat sebetulnya kalau di dunia peternakan itu, manfaat keserawan ini sebetulnya yang pertama untuk meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Jadi penyuluhannya itu kalau menyangkut kekejaman itu nggak cuma teknis, tetapi menyangkut mental spiritual juga termasuk di sini menjadi ranahnya. Terus kemudian yang kedua, membuat hewan potong itu tenang. Kalau sudah tenang hewannya tidak akan mencelakai orang, kan begitu. Sebetulnya kita kelihatannya mensejahterakan hewan, tapi sebetulnya untuk kepentingan kita juga, kan. Itulah manusia. Terus kemudian yang berikutnya, meningkatkan keselamatan kerja. Seperti tadi, kalau hewannya handlingnya tidak di rumah potong terutama, handlingnya itu tidak bagus, hewannya ngamuk, menendang kita, kecelakaan kerja itu terjadi. Lalu meminimalkan stres dan penderitaan atau kesakitan pada hewan sebelum dipotong. Karena kalau hewannya stres, hasil dagingnya juga jelek, jadi merugikan. Lalu yang berikutnya, menghindari kematian hewan sebelum dipotong, supaya kita tidak memakan bangkai, supaya kita tidak memakan daging dari hewan tiren mati kemarin. Itu maksudnya, untuk kepentingan kesehatan kita juga. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi manfaatnya adalah untuk mengurangi kerusakan daging. Kalau nggak welfare perlakuannya, daging itu bisa memar, bisa rusak, cepat busuk, begitu. Penampilannya juga nggak bagus. Orang mau beli juga kayaknya yang orang mengerti gitu, ya gimana ya, kalau orang mau beli yang mengerti gitu nggak jadi seperti itu, dan harganya jatuh itu sebetulnya. Terus berikutnya, menghasilkan daging yang asuh. Jadi pangan asal hewan di Indonesia ini diatur dengan Permentan harus asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi semuanya itu memerlukan perlakuan keserawan pada ternak. Berikutnya, memproduksi kualitas daging yang lembut, kan gitu, lembut, warnanya ya yang sehat lah, yang warnanya cerah, lembab, dan tidak cepat rusak. Lalu meningkatkan harga jual, termasuk harga jual kulit. Kalau kulitnya memar, itu nggak laku dijual dengan harga yang bagus. Kalau misalnya bulu-bulu ayam itu tidak dihandle dengan baik, tidak bisa dipakai kok, atau tidak bisa dipakai untuk sapu-sapu bulu dengan baik, dan itu nggak ada harganya.
Jadi untuk tetap mempertahankan harga harus dilakukan kesejahteraan hewan pada ternak. Lanjut. Ini salah satu contoh. Ini contoh yang konkret bahwa kalau hewannya tidak stres, itu mutu dagingnya baik. Mutu dagingnya baik itu kriterianya itu ya lembut, warnanya cerah dan lembab gitu. Tapi kalau hewannya itu stres, ya, jadi dagingnya juga tidak bagus. Itu alot, gelap, berair, cepat rusak, seperti itu. Harganya jatuh kalau seperti itu. Nah, inilah ternak yang dimanfaatkan di Bali. Di sini ada sapi Bali, plasma nutfah Indonesia, satu-satunya ras di dunia yang perlu kita lestarikan. Jadi jangan ada audien yang Bapak Ibu semuanya itu bercita-cita untuk mensilangkan atau merubah ras ya. Nanti untuk itu ada sesi tersendiri, tidak sekarang. Tapi yang jelas sapi di Bali hanya diternakkan sapi Bali untuk melindungi keasliannya yang ini unggul sebetulnya. Terus kemudian itu adalah untuk daging. Kemudian ada kambing yang banyak beredar di Bali ini, yang dulu awal-awalnya direkomendasikan adalah kambing peranakan etawa karena dia bisa menghasilkan susu dan berisa daging. Kemudian ada babi. Babi ini dari segala jenis, hampir dari segala jenis ada di Bali. Kemudian ada lagi untuk daging dan telur, kita memanfaatkan unggas, dan unggasnya adalah ayam. Ayam itu ada ayam kampung atau ayam buras, bukan ras. Ada ayam ras pedaging dan ada ayam ras petelur, dan juga bebek. Bebek itu ada ya, ini bebek, terus kemudian nanti ada namanya entok dan seterusnya. Pokoknya unggas. Baik, mari kita lihat kembali kesejahteraan hewan itu semua orang sudah mengacu pada ini, yaitu bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi. Jadi nggak cuma bebas dan haus, di sini nanti letaknya adanya pelanggaran kesejahteraan hewan sebetulnya, yaitu malnutrisi. Tadi sudah dibilang supaya banyak untung, jadi nutrisinya dikurang-kurangi begitu ya, tidak seimbang gitu. Nah ini termasuk kami masuk ke dalam pelanggaran kesejahteraan hewan. Lalu bebas dari rasa tidak nyaman. Dalam hal ini ada menyangkut kandang, udaranya, sirkulasinya, pokoknya hewannya mesti nyaman. Kalau nggak nyaman dia stres, nanti dagingnya kayak yang tadi itu nggak bagus gitu kan. Terus kemudian bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit. Cedera ini ada kaitannya dengan perilaku manusianya. Terus kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan, kemudian bebas menampilkan perilaku alami. Kalau di hewan ternak kita tidak bisa melakukan ini sesempurna mungkin, tetapi kami mempunyai suatu suatu penekanan bahwa yang paling penting itu seminimal mungkin penganiayaan terhadap hewan, walaupun dia itu dipakai untuk keperluan kita, disembelih dan lain-lain. Jadi kami istilahnya tuh mengenal itu melakukan yang terbaik untuk keserawan. Istilahnya tuh the best practice gitu. Jadi nggak bisa sesempurna ini karena ada banyak hal yang yang mempengaruhi. Jadi yang penting sesedikit mungkin hewan itu menderita. Kalau itu hewan potong cepat mati. Sebab kalau udah mati nggak ada urusan animal welfare lagi. Yang ada urusan daging itu sudah masuk ke ranah hygiene dan sanitasi. Oke. Nah, untuk memelihara ternak itu ada diterapkan 7 pedoman. Namanya saka usaha. Nah, disinilah kita mengimplementasikan yang 5 kebebasan itu tadi di dalam saka usaha. Yang pertama itu memilih bibit, menyediakan pakan, menyediakan kandang, merawat kesehatan, mengatur reproduksi, kemudian panen pasca panen dan pengolahan pasca panen. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah masalah kesejahteraan hewan ada di sini dalam saka usaha. Yang pertama adalah penyediaan. Kalau milih bibit tidak masalah. Bibit itu selalu diperlakukan sangat baik. Tapi dalam penyediaan pakan itu ada masalah kesejahteraan hewan. Salah satunya AGB, AMR, nutrisinya kurang, jumlahnya kurang dan sebagainya. Atau mungkin telat ngasih makan, kan jadi melawan, menentang
kesejahteraan hewan yang pertama, bebas makan, bebas rasa lapar dan haus. Berikutnya penyediaan kandang. Penyediaan kandang juga sering sekali melanggar kesejahteraan hewan. Kenapa? Terlalu sempit, kemudian kandangnya bocor dan seterusnya, itu membuat hewan tidak nyaman. Atau bahannya mungkin kalau kegeser hewannya bisa melukai dan seterusnya, atau konstruksinya hewannya itu sampai diam gitu takut mundur karena itu langsung terperosok seperti itu, dan sering anaknya mati dilahirkan karena berendam di got di belakang kandangnya, itu banyak terjadi. Jadi itulah problem-problemnya. Kemudian merawat kesehatan hewan. Merawat kesehatan hewan ini kadang-kadang ngobati sendiri, pakai dosis yang nggak cocok, itu juga tidak akan membantu kesejahteraan hewan. Belum lagi menendang hewan, itu juga termasuk melanggar kesejahteraan hewan. Kasar gitu perlakuannya terhadap hewan. Ini yang menjadi problem. Sedangkan kalau mengatur reproduksi sampai saat ini jarang ada pelanggaran, apalagi panen, pasca panen, dan pengolahan itu dan pemasaran. Nah, mari kita lihat satu persatu dari hewan. Hewan sapi, pemilihan bibit relatif tidak ada pelanggaran kesejahteraan hewan. Kemudian penyediaan pakan untuk sapi bayi itu sangat bagus. Kemudian menyediakan kandang untuk sapi Bali juga mayoritas sudah bagus. Tidak ukurannya sudah oke, terus udah gitu kandangnya itu sapinya itu bisa bangun berdiri dan seterusnya, belok kanan belok kiri, nengok kanan nengok kiri, itu sudah bisa. Kemudian kandangnya juga sudah bersih seperti itu. Lalu mengatur reproduksi tidak ada masalah juga, karena perlakuannya itu kalau pakai IB, kalau dikasarin juga kan nanti nggak jadi pengen kawin ya kan. Jadi orang sudah tahu sehingga diperlakukan baik. Yang menjadi masalah adalah pada panen, pasca panen, dan pemasaran untuk sapi. Nah ini dia, sapi seperti ini, sapi Bali itu untuk daging yang dipanen adalah daging dan sapi hidup. Sapi hidup ini adalah bibit atau bakalan, dan itu nanti ada di pasar hewan. Di sini nanti kita lihat ada pelanggaran, sering ada pelanggaran bersama. Kemudian daging itu di penyembelihan di RPH. Makanya kami di dinas itu lebih banyak menekankan perlakuan pada panen dan pasca panen untuk sapi. Nah ini dia, mari kita lihat apa masalahnya pada panen pasca panen tadi itu. Yang pertama pengangkutan ternak, menaikkan ternak dan menurunkan ternak ke kendaraan, itu sering terjadi membuat hewannya tidak welfare. Yang kedua dalam perjalanan, kepanasan iya, kehujanan iya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sapi dikirim ya, kan cuma di truk aja tanpa ada pelindung. Cuacanya sekarang panas seperti ini, stres dia, nggak dikasih minum lagi kan. Terus kemudian terpapar angin, terus di kendaraan tuh dia jatuh-jatuh karena nggak difiksir. Jadi ketika kendaraan belok jatuh ke sini, kendaraan ini jatuh ke sini, dan itu sering menimbulkan cedera. Lalu waktu istirahat, ketika istirahat di rumah potong maupun di pasar hewan, itu jarang disediakan minum dan rumput atau pakan. Kenapa? Ya karena orang-orangnya belum mengerti sebetulnya haus itu ternaknya segitu ya. Ya itu kan ternak nggak apa-apa gitu biasanya kalau kita tanya. Kemudian waktu penyembelihan itu biasanya terjadinya itu pada penggiringan tadi sudah tahu. Lalu dia itu terlalu lama setelah restrin. Penyembelihan sapi di Bali rata-rata tidak pakai pemingsanan, jadi direbahkan begitu atau direstrin, dan itu terlalu lama dia diem gitu. Jadi kan dia mikir sapinya kan, aku mau diapain, itu udah bikin stres kan, dalam posisi yang tidak enak gitu. Dan berikutnya ada tindakan sebelum mati hewan potong itu, dikuliti gitu, masih hidup dikuliti juga. Ketika kita tanya, loh belum mati, kenapa kuliti? Iya kan biar sekalian aja sakitnya. Ada yang menjawab seperti itu. Wah, seru sekali. Mari kita lihat. Ini yang saya bilang tadi ada fotonya. Kita melihat. Jadi itu menaikkan sapi
Yang sebelah sini, sorry saya nggak pakai ya. Yang sana itu, jadi menaikkan sapi itu nggak pakai jembatan begitu. Jadi sapinya itu disuruh mongkot begitu kan. Ini bisa menyebabkan patah kaki. Sapinya sendiri stres. Turunnya juga begitu. Kalau nggak ada ininya, nggak ada jembatannya. Turunnya sapinya dipukul, loncat, itu juga sering dan harganya jatuh kan kalau sudah seperti itu. Jadi animal welfare itu sebetulnya ya nggak terlalu mahal. Cuma bagaimana perilaku mental spiritual orang itu terhadap makhluk lain gitu. Terus kemudian ini mohon maaf, ini nggak di Bali. Ini memang satu Bali, tapi tidak di Bali. Saya ambil dari berita di koran, dari fotonya di YouTube. Ini terjadi. Kata teman saya di lokasi itu memang begini caranya. Kenapa? Untuk efisiensi katanya. Padahal harusnya nggak begitu kan. Sapi itu mudah kok digiring sebenarnya. Terus ini yang saya bilang tadi, yang paling bawah sebelah kiri itu sapinya jatuh-jatuh di atas kendaraan karena nggak difiksir. Begitu. Mari lanjut lagi. Nah, yang benar itu yang begini. Di beberapa rumah potong sudah terjadi itu yang saya maksud ada jembatannya itu gambar kanan atas seperti itu. Jadi sapinya itu ya jalan gitu, nggak usah stres. Kemudian digiringnya dari samping, itu orang itu dari samping, sapinya tidak takut. Kalau yang menggiring dari depan ditarik, itu sapinya sudah takut sama orangnya, apalagi orangnya tidak dikenal kan. Kalau misalnya di rumah potong atau di pasar. Orangnya belum dikenal, jadi sapinya takut, stres, terus biasanya memberontak begitu. Itu menimbulkan kecelakaan. Kemudian ini harusnya kalau ada jembatan digiringnya dari belakang. Jadi sapinya dengan senang hati naik dia ke situ. Kalau diambil dari depan, apalagi ditarik-tarik gitu dari depan, dia akan melawan. Itulah yang menyebabkan stres dan bisa kecelakaan pada sapi maupun orangnya. Yang benar itu seperti ini juga dalam pengangkutan. Dia difiksir, kemudian diberikan pelindung. Lanjut. Nah, kemudian ini lagi yang saya katakan bahwa animal welfare di rumah potong kan tidak ada pemisahan. Jadi sapi direbahkan, merebahkannya itu sampai terbanting sehingga kulit nanti memar, daging memar, harganya jatuh, begitu. Dan itu biasanya terlalu lama, direstorin langsung. Beberapa pekerja itu begitu sapi jatuh, baru ditinggal itu mengasah pisau, baru ditinggal nyulut rokok seperti itu. Gitu. Jadi itu problem kami ada di rumah potong. Kemudian tindakan sebelumnya itu, yaitu tadi saya katakan bahwa sebelum mati baik ayam, baik itik, baik babi maupun sapi biasanya sudah mulai digunting. Yang benar adalah seperti itu. Jadi ditetapkan dulu kematiannya, dicek dulu kematiannya dengan melihat kornea mata. Dan ini sudah pernah kami latihkan kepada juru potong. Jadi kalau juru potong di beberapa rumah potong sudah pernah dilatihkan sejak 2025. Kemudian pada kambing sama saja. Jadi saya nggak ulas lagi. Ini ruminansia pada kambing sama saja. Lanjut lagi. Nah, pada babi ini keserawannya saya nggak bisa baca deh. 10 menit lagi. Siap. Keserawannya itu adalah penyediaan tanah, penyediaan kandang, kemudian pasca panen dan seterusnya. Lanjut. Ini dia. Langsung gambar saja. Gambar saja itu direstrin mau dipotong paginya dari malam sudah seperti itu. Sebetulnya nggak perlu seperti itu. Kemudian pengangkutan begini. Kalau di babi biasanya dipingsankan, tetapi cara memingsankannya di sana juga tidak tepat gitu. Banyak yang tidak tepat karena babinya juga bergerak, mungkin orangnya juga belum tahu anatomi di mana direstrin. Kemudian ini ada gambar bahwa sebelum mati udah masuk ke dalam air panas. Kalau pada ayam ini sama dengan babi, penyediaan pakan, penyediaan kandang. Jadi ayamnya seperti itu ya. Kalau ayam buras militer nggak ada masalah. Kemudian mengatur reproduksinya tetap pada pekerjaan ini. Pakan itu kadang-kadang dikasih sang pengatur percepatan tumbuh AGP dan kadang-kadang juga diberikan antibiotika yang seharusnya tidak di sana dengan catatan supaya tidak banyak mati dan kemudian supaya sehat terus. Istilahnya antibiotika preventif. Padahal antibiotika itu untuk pengobatan. Lanjut. Nah, ini dia.
sering terjadi pengangkutan pada ayam itu seperti itu. Itu adalah gambar yang saya foto ketika saya naik motor di belakangnya dia. Terus kemudian ada yang kandangnya itu terlalu crowded itu. Terus yang kita sarankan bahwa pengangkutan itu sebaiknya memakai kendaraan dan ditutup, nggak terpapar angin dan seterusnya, mengurangi hewan yang mati. Kalau itu mungkin yang paling bawah sudah mati ya sebelum disembelih. Kemudian mengarah menuju ke seperti ini, tapi nggak tahu kapan akan terjadi. Lalu kami juga kalaupun terus haus supaya jaraknya itu agak longgar supaya ayamnya mudah diinginkan. Nah ini kalau pada etik sama saja dengan pada unggas tadi. Nah, jadi permasalahan secara umum adalah yang pertama masyarakat itu belum mengerti tentang manfaat kesawan. Jadi harusnya harganya lebih mahal karena bagus mutunya, itu belum dimengerti gitu. Yang berikutnya tuh mau untung banyak gitu, dipepel-pepelin supaya dipikirnya itu tuh untungnya banyak. Padahal kalau dipikir coba nanti kita bantu kalkulasi sama aja gitu ya. Lalu belum menghargai ternak sebagai makhluk yang bernyawa, karena sering terjadi kan ini cuma ternak aja gitu. Jadi kesimpulan adalah nggak terbaca. Oke, sarannya, jadi kesejahteraan hewan itu sebetulnya tidak terlalu mahal, tapi tergantung pada bagaimana perilaku orang itu memperlakukan hewan itu. Ya, jadi di situ. Terus kemudian juga kesejahteraan hewan itu sebenarnya akan membantu kesehatannya kita. Lalu sarannya itu begini, ini yang perlu pengerjaan bersama ya, supaya dilakukan edukasi secara terus menerus. Selama ini edukasi belum terus menerus gitu ya, berproyek gitu kan. Terus ya selesai proyek selesai begitu. Jadi kita tuh menginginkan itu semua begitu. Banyak relawan juga banyak kok gitu aja nggak ada program lagi. Kalau bisa tuh kalau namanya edukasi itu terus menerus sampai orang itu mempunyai perubahan perilaku untuk memperlakukan hewan itu dengan baik demi untuk keuntungan mereka. Terus kemudian siapa yang harus diedukasi? Semua lapisan masyarakat, baik itu peternak, baik itu konsumen, baik itu tukang jagal, baik itu sopir dan seterusnya. Karena ternak ini menyangkut banyak. Jadi yang paling perlu mendapat dukungan adalah program edukasi yang terus-menerus konsisten dan punya komitmen. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan waktunya.